yang sudah mulai ngantuk-ngantuk bisa berwudu dulu biar segar. Ini hawanya hawa ngantuk dan hawa lapar. Gitu ya. Jadi yang mulai ngantuk-ngantuk ini ahsan wudu dulu biar segar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala fitina azakumullah. Telah kita uraikan pada majelis yang kedua akhlak kepada para ulama, dan yang dimaksudkan dengan ulama di sini adalah ulama ar-rabbaniyun, ulama us-sunnah, ulama yang mengerti dan mengilmui Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah dan mengamalkannya, yang mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan telah kita singgung beberapa poin akhlak kepada ulama yang disebutkan dalam beberapa riwayat hadisnya Rasulullah SAW. Karena fitina azakumullah, perlu diketahui bahwasanya wujudul ulama, keberadaan para ulama di tengah-tengah umat ini menjadi fitnah bagi kaum muslimin. Adanya ulama membuat kaum muslimin terbagi menjadi dua. Kaum muslimin yang di atas sunnah, dan yang kedua kaum muslimin yang menyimpang di atas bid'ah dengan ulama. Sehingga ulama dikatakan sebagai mihnah wa fitnah. Siapa saja yang kemudian mencintai ulamanya dengan sepenuh hati, dengan kecintaan yang syar'i, memuliakan, menghormati ulamanya, melaksanakan poin-poin tadi yang merupakan akhlakul karimah kepada para ulama, fahuwa sahibus sunnah, maka dia dikatakan sebagai ahlu sunnah. Itu merupakan ciri khas ahlu sunnati wal jamaah, memuliakan dan menghormati dan membela ulamanya. Sebaliknya, barakallahu fikum, barang siapa yang kemudian mencela ulama, merendahkan ulama, tidak memuliakan dan menjunjung tinggi kehormatan ulama secara syar'i, dia menghinakan ulama, melecehkan ulama, menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang jelek yang membuat umat lari dari mereka. Itu menunjukkan dia sahibu hawa, seseorang yang mengekor hawa nafsu, termasuk ciri-ciri ahli bid'ah. Dan ini merupakan ciri-ciri orang yang menyimpang yang paling jelas, yang paling gamblang, yang tidak bisa ditutup-tutupi. Kalau kita melihat ada seseorang yang membenci ulamanya, terutama ulama-ulama zaman dia, ulama-ulama yang mendakwakan sunnah, yang mengamalkan sunnah, yang gencar dalam mengkampanyekan sunnah dan membantah bid'ah, itu ciri-ciri dia sebagai sahibu hawa. Itu disebutkan dalam kitab-kitab akidah para ulama kita, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah dalam kitab beliau Aqidatus Salaf Ashabul Hadith tentang masalah ini. Di antara ciri-ciri ahlu sunnah, mereka mencintai ulamanya, memuliakan ulamanya, menghormati ulamanya. Ulama sunnah, ulama al-hadith, yang membawa hadisnya Rasulullah SAW kepada generasi yang berikutnya. Dan termasuk ciri-cirinya ahlul bid'ah, alama zahira badiyah, alamat yang sangat nampak, yang sangat gamblang, kebencian mereka kepada ulama sunnah, permusuhan mereka yang sangat kepada ulama sunnah. Diriwayatkan, dinukil dari Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, beliau menyatakan min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Termasuk ciri-cirinya ahli bid'ah ialah mencela, menjatuhkan ahlul athar, ini ahli hadis. Juga diriwayatkan dari Yazid ibnu Sinan rahimahullah, beliau mengatakan, laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadith. Tidak ada satu orang ahli bid'ah pun di muka bumi ini melainkan dia pasti benci kepada ulama ahli hadith. Ciri khas yang sangat.
permusuhan mereka, kebencian mereka kepada ulama hadis, ada 2 trik, 2 cara. Yang pertama ialah man yuzhiru adawatahu wa bughdahu lahum. Pihak yang terang-terangan menyatakan permusuhannya kepada ulama ahli hadis, menyatakan kebenciannya kepada ulama sunnah. Hadza amruhu wadih, perkara yang sangat jelas. Kita bisa mengetahui dengan jelas, dengan pasti ini orang enggak beres, ini orang yang menyimpang dengan permusuhannya yang terang-terangan tadi. Menjuluki ulama sunnah dengan ulama haid dan nifas, menjuluki ulama sunnah dengan ulama zaman purbakala, zaman onta, jasadnya jasad milenium, tapi otaknya otak purbakala. Ini yang dibahas masalah akidah, masalah ibadah, tidak ngerti wakil kenyataan umat yang ada sekarang ini. Menjuluki mereka dengan mutasyaddid, ulama yang keras, yang kaku, dan segala macam dengan julukan-julukan yang membuat umat lari. Permusuhan yang sangat tampak, jelas. Ada lagi tipe yang kedua, ialah yang membenci para ulama, yang memusuhi para ulama dengan cara yang halus, terselubung, penuh makar, penuh tipu daya. Ini yang paling berbahaya. Tapi semua kembali pada pembahasan di antara ciri-cirinya ashabul ahwa'i wal bidah. Ciri-cirinya orang-orang yang menyimpang walaupun membungkusnya dengan kebenaran, mereka membenci para ulama. Ini barakallahu fikum suatu perkara penting yang harus dirasakan baik-baik. Sehingga pembahasan tentang para ulama sudah masuk dalam ranah akidah dan manhaj. Pembahasan terkait dengan para umara sudah masuk dalam ranah akidah dan manhaj. Siapa yang melaksanakan prinsip yang mulia ini, dia sunni dan ahlu sunnah. Barang siapa yang menyelisihinya, yang menyimpang daripadanya, maka dia seorang hizbi ahli bid'ah. Barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini, para ulama menjadi korban penyerangan kaum hizbiyin. Para ulama menjadi kanvas, sansak gitu ya. Dihajar oleh mereka semua dengan berbagai macam trik dan cara. Ada yang terang-terangan dan arogan, ada yang dengan halus, penuh makar, penuh tipu daya. Maka waspadai barakallahu fikum gerakan-gerakan anti ulama, gerakan-gerakan yang membenci para ulama sunnah, terutama ulama-ulama sunnah yang gencar mendakwakan sunnah, para ulama sunnah yang gencar membantah ahlul bid'ah, yang membongkar penyimpangan-penyimpangan ahli bid'ah. Itu gerakan-gerakan hizbiyah, gerakan-gerakan hizbiyin terselubung dengan baju ahlu sunnah, dengan baju salafi. Allahul musta'an. Adapun pembahasan yang ketiga ialah akhlakul karimah dengan sesama. Ini kaitannya dengan masalah hubungan bermasyarakat, hubungan bermasyarakat dengan kaum muslimin secara umum. Terkait dengan masalah akhlakul karimah dengan sesama, Islam telah memberikan prinsip yang sangat agung, yang sangat besar. Barang siapa yang melakukannya, maka akan tercipta yang namanya akhlakul karimah dengan masyarakat, tercipta hubungan masyarakat yang bagus, yang sangat indah. Prinsip itu juga sesungguhnya sudah masuk dalam ranah akidah dan manhaj. Prinsip itu ialah al-ukhuwah al-islamiyah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukminin itu bersaudara. Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu menyatakan, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain diumpamakan seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan, mengokohkan seperti ini. Juga dalam Bukhari Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid." Perumpamaan mukminin dalam hal rasa cinta di antara mereka,
rasa saling mengasihi di antara mereka, rasa saling bantu-membantu di antara mereka, diumpamakan seperti sebuah jasad. Satu tubuh. Itu ukhuwah Islamiyah. Kokoh, sangat kuat, saling mengokohkan, saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, saling mencinta, saling menyayangi, saling merahmati. Itu akhlakul karimah dengan sesama. Ini prinsipnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Namun barakallahu fikum, prinsip ukhuwah Islamiyah yang sangat mulia, yang sangat agung ini memiliki beberapa ketentuan-ketentuan supaya betul-betul terwujud ukhuwah Islamiyah yang di atas sunnah nabawiyah yang mencerminkan akhlakul karimah dengan sesama. Barang siapa yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip ini, maka yang terjadi bukan ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwatun hizbiyah, ukhuwatun dunyawiyah. Sekali lagi, sudah masuk dalam kerangka akidah wal manhaj, dimasukkan dalam prinsip al-wala' wal bara'. Di antara ketentuan ukhuwah yang perlu kita perhatikan baik-baik ialah ikhlasun niyah fil ukhuwah, mengikhlaskan niat di dalam berukhuwah. Niatnya ikhlas karena Allah semata di dalam berukhuwah Islamiyah. Artinya ketika dia berukhuwah al-Islamiyah, tendensinya bukan duniawi, tendensinya bukan daerah, bukan hal-hal yang sifatnya pribadi. Tetapi ketika dia berukhuwah Islamiyah, tayyib, memupuk hubungan persaudaraan yang baik dengan kaum muslimin, memupuk akhlakul karimah yang mulia dengan sesama kaum muslimin, itu niatnya ikhlas karena Allah semata, mengharapkan pahala dari Allah semata, bukan karena tujuan-tujuan duniawi. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, inna rajulan zara akhun lahu fi qaryah. Sesungguhnya ada seseorang laki-laki yang menziarahi saudaranya di sebuah tempat, di sebuah desa. Fa arsadallahu fi madrajatihi malaka. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat untuk membuntuti dia. Malaikat yang sudah menjelma menjadi manusia biasa. Ketika sampai kepada orang tadi, sang malaikat mengatakan, ya fulan aina turid? Wahai fulan, kamu mau kemana? Katanya laki-laki tadi, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku ingin menjumpai saudaraku di desa ini. Kata sang malaikat, hallaka min ni'matin tarubbuha alai? Apakah kamu memiliki sebuah kenikmatan-kenikmatan duniawi yang hendak kamu ambil daripadanya? Apakah tujuan kamu ziarah itu tendensi duniawi? Ziarah semata-mata urusan dagang, urusan bisnis, ziarah semata-mata nagih utang atau semisalnya duniawi ya Pak? Apakah ada niatan semacam itu? Dia mengatakan la, tidak. Ghaira anni uhibbuhu fillah, hanya saja aku sangat mencintai dia karena Allah. Karena Allah. Sehingga ziarah datang ke tempat saudara tadi, ke tempat temannya tadi, semata-mata karena kecintaannya karena Allah, bukan karena urusan duniawi atau pribadi, lillahi ta'ala semata. Maka kata sang malaikat, fa inni rasulullahi ilaik, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk menjumpai kamu, untuk menyampaikan bi annallaha ahabbaka kama ahbabtahu fi, untuk menyampaikan bahwasanya Allah telah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai saudara kamu tadi karena Allah azza wa jalla semata. Besar banget kita mendapatkan cinta Allah. Allah akan mencintai kita kalau kita ukhuwahnya, ziarah kita diniatkan lillahi ta'ala. Tidak ada unsur duniawi sedikit. Hadis ini dijadikan argumentasi oleh para ulama untuk menjelaskan bahwasanya ukhuwah Islamiyah itu harus ikhlas, tulus,
Ukhuwah Islamiyah itu bukan karena dunia, tapi ikhlas tulus lillahi ta'ala karena Allah semata. Ketentuan yang kedua, al-ukhuwah Islamiyah mabniyatun 'alal imani wal Islam. Ukhuwah Islamiyah itu harus dibangun di atas prinsip Islam dan iman. Ukhuwahnya itu karena keislamannya, karena keimanannya, karena sunnah yang dia kerjakan. Kalau kamu perhatikan dalil-dalil yang membahas tentang masalah ukhuwah Islamiyah, semuanya menggunakan kalimat iman dan Islam. Innamal mu'minuna ikhwah, mukminin yang disebut. Al mu'minu lil mu'min, mukmin yang disebut. Innamal mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, mukminin yang disebut. Dalam riwayat yang lain mengatakan al muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Yang disebut keislamannya. Ini prinsip. Sehingga memupuk hubungan tali persaudaraan itu dengan dasar keislaman kita, keimanan kita, sunnah Rasul yang kita kerjakan, yang kita amalkan. Itu namanya ukhuwah Islamiyah sunniyah. Kita mencintai saudara kita fulan dikarenakan keislamannya, dikarenakan keimanannya, dikarenakan sunnah Rasul yang dia amalkan, yang dia jalankan. Kita mencintai fulan karena kesolehannya, karena ibadahnya, karena zuhudnya, dan segala macamnya. Dari perangai-perangai yang sangat mulia dalam Islam. Itu ukhuwah Islamiyah yang dibangun di atas dasar Islam dan iman. Barakallahu. Ukhuwah itu tidak boleh dibangun di atas dasar daerah. Ukhuwah tawangiyah, persaudaraan orang-orang tawang. Jadi hizbiyah. Itu bukan lagi ukhuwah Islami, tapi hizbiyah. Atau ukhuwah dibangun di atas dasar apa lagi? Kelompok, golongan, sekte, pemahaman, lembaga pendidikan, yayasan, dan segala macamnya. Ini merupakan ukhuwah hizbiyah, bukan lagi ukhuwah Islami. Dia mencintai orang tadi karena sama-sama orang Tawang, karena sama-sama orang Weru, karena sama-sama orang Solo. Dia mencintai orang tadi dikarenakan sama-sama ittiba'us sunnah, mahat ittiba'us sunnah. Dia mencintai orang tadi dikarenakan dia sama-sama profesinya dan segala macam duniawi. Ini semuanya hizbiyah. Sebab dia mencintainya bukan karena Allah, bukan karena imannya, bukan karena keislaman dan sunnahnya. Hati-hati. Nah, dari sini pentingnya kita meluruskan prinsip al-wala' wal bara', prinsip cinta dan benci kita. Wala' kita, loyalitas kita harus di atas Islam dan sunnah. Bara' kita pun juga harus dibangun di atas Islam dan sunnah. Kalau loyalitas kita dibangun di atas prinsip ini, maka akan terjalin yang namanya ukhuwah Islamiyah dengan benar. Maka tidak mungkin tercapai sebuah ukhuwah Islamiyah kalau hanya semata-mata mengumpulkan semua kaum muslimin dengan tanpa ada klasifikasi yang soleh, yang toleh, yang sunni, yang hizbi, semuanya masuk. Tidak bakal terjalin yang namanya ukhuwah Islamiyah. Akan terjadi gesekan-gesekan dikarenakan perbedaan prinsip, perbedaan akidah, perbedaan manhaj. Tidak mungkin tercapai para ulama. Sehingga betul-betul semuanya harus kembali kepada satu prinsip, satu kaidah yang disepakati, yang ada dalam Quran, harus kembali semuanya kepada Islam dan sunnah. Ukhuwah kita di atas Islam dan sunnah, wala kita di atas Quran dan sunnah, bara' kita di atas Quran dan sunnah. Bukan golongan, bukan sekte, bukan pemahaman, bukan kelompok, bukan daerah, bukan tempat, bukan yayasan, bukan pondok, apalagi personal segala macam. Tidak ada itu. Itu namanya al-ukhuwah al-imaniyah, ketentuan-ketentuan yang ada. Barang siapa yang menyelisihi prinsip ini, maka sudah bukan lagi akhlakul karimah dengan sesama, bukan lagi ukhuwah Islamiyah. Yang terjadi ialah asabiyatul hizbiyah, fanatisme hizbiyah. Bukan lagi kebaikan yang dia capai, tapi penyimpangan-penyimpangan dan bid'ah yang dia raih. Hati-hati. Ketentuan yang ketiga terkait dengan al-ukhuwah al-Islamiyah,
ialah an-nasihah. Ukhuwah Islamiyah itu harus ada di dalamnya prinsip nasihat. Di dalamnya harus ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Sebab sekali lagi ukhuwah kita itu di atas Islam dan sunnah. Maka semuanya harus kembali pada Quran dan sunnah. Untuk mewujudkan ke arah sana harus ditegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, ditegakkan prinsip nasihat. Yang baik-baik diperintahkan, yang bagus-bagus dipelihara, disemangati, dijalankan. Yang jelek-jelek ditegur, dinasihati, diluruskan. Yang mungkar-mungkar diingkari supaya jangan sampai merusak ukhuwah Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam yang memerintahkan kita berukhuwah. Allah dan Rasulnya pula yang memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Itu menunjukkan bahwasanya ukhuwah Islamiyah selalu bergandengan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan konsekuensi ukhuwah harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada pertentangan itu. Tidak ada pertentangan antara ukhuwah dan nahi munkar. Satu kesatuan dan merupakan konsekuensi-konsekuensi. Ketika kita mendapati saudara kita yang muslim ini jatuh dalam sebuah kesalahan, sebuah kemungkaran, maka di antara konsekuensi ukhuwah kita kepada dia harus dinasihati, ditegur, diperbaiki keadaannya, ditarik kembali supaya kembali ke jalur yang benar. Konsekuensi ukhuwah. Tapi kalau kamu mendapati saudara kamu jatuh dalam kesalahan, dalam penyimpangan, kamu biarkan saja dia, tidak kamu urusi dia, tidak kamu nasihati dia, pertanda tidak ada ukhuwah antara kamu dan dia. Kamu malah merasa bangga, merasa puas dengan penyimpangan-penyimpangan musliminnya. Tidak ada ukhuwah di hati-hati. Yang ada ukhuwah justru dia merasa terpukul, kecewa dengan adanya sebagian muslimin yang jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan tadi. Maka dengan dasar ukhuwahnya karena Allah, dengan dasar keislamannya, keimamannya, dia akan berusaha sekuat tenaga menyelamatkan saudara dia tadi dari penyimpangan-penyimpangan tersebut dengan prinsip nasihat dan ingkar. Sama halnya ketika kita mendapati saudara kita yang muslim terjerembab dalam jurang yang sangat dalam, jalan terpeleset, terpelanting, masuk dalam jurang. Antum biarin atau tolong dia? Jawabannya apa? Biarkan atau tolong? Tolong. Itu buktinya kamu cinta kepada dia. Langsung kamu tarik tangannya. Awas. Tarik ke atas supaya jangan sampai binasa dalam jurang tadi. Itu kalau kamu biarkan, terus gelundung sekalian. Kapan kapokmu? Gitu ya. Itu pertanda Anda benci kepadanya. Anda tidak punya ukhuwah kepada dia. Anda mengharapkan kehancuran begitu. Kejam. Ketika ada orang yang kemudian bermain-main di tepi jurang, di tepi perkara yang membinasakan tadi, kamu tuh, ya awas, di belakang antum ada jurang yang sangat mengerikan, tidak ada pembatasnya. Hati-hati, hati-hati. Awas ya, awas, bahaya, jangan situ, sini aja. Itu kan namanya menasihati, mengingkari hal-hal yang dikhawatirkan akan membuat dia binasa. Itu bukti cinta kamu kepada dia. Bukti kamu tuh ukhuwah kepada dia. Kamu cegah dia dari perkara yang membinasakan dia. Kalau kamu biarkan dia, gak apa-apa, jatuh juga paling mati. Tandanya kamu gak punya cinta kepada dia. Tanda kamu gak punya ukhuwah. Itu kerusakan fisik. Apalagi kalau ada saudara kita yang jatuh dalam jurang penyimpangan, jurang kemaksiatan, yang hancur bukan fisiknya, tapi agamanya, prinsipnya, manhajnya, akidahnya. Maka tentunya barakallahu fikum di antara prinsip ukhuwah kita, konsekuensi ukhuwah kita berupaya sekuat tenaga menyelamatkan dia dari penyimpangan-penyimpangan tadi. Dengan prinsip menasihati, dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Konsekuensi ukhuwah bisa dipahami? Halo. Ayat hadis yang menerangkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar sangat banyak. Itu tidak bertentangan dengan ayat dan hadis yang memerintahkan kita berukhuwah al-Islam. Ada muhim. Ini yang disebut dengan at-tasfiyah fil ukhuwah. Paham ya? Membersihkan prinsip ukhuwah kita. Tidak tercemari oleh penyimpangan-penyimpangan yang ada.
Ukhuwah yang safiyah, ukhuwah yang bersih, yang murni, di atas Quran dan Sunnah, di atas Islam dan iman kita masing-masing. Barakallahu fikum. Ada sebagian pihak barakallahu fikum yang mengingkari hal ini. Dia membayangkan bahwasanya ukhuwah itu akan hancur berantakan ketika di dalamnya ada ingkarul mungkar. Kalau ada orang yang mengingkari sebuah kemungkaran, mengingkari sebuah penyimpangan, mengingkari sebuah kebid'ahan, sebuah pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dikatakan mereka ini merusak persatuan muslimin, merusak ukhuwah Islamiyah. Nauzubillah min dzalik. Sampai digambarkan seperti itu. Bayangannya yang namanya ukhuwah itu sudah ayam-ayam aja. Yang mungkar biar mungkar, yang sesat biar sesat, yang menyimpang biar menyimpang, yang penting rukun. Mau rukun dari mana kalau beda prinsip? Mau rukun dari mana kalau beda manhaj? Mau rukun dari mana kalau beda akidah? Ya tidak mungkin kamu satukan antara sunni salafi dengan sururi hizbi, dengan ikhwani, dengan tablighi, dengan yang lainnya tadi itu. Ya tidak mungkin ya. Dijadikan satu ukhuwah Islamiyah. Ya tidak mungkin. Satu sama lain akan muncul gesekan-gesekan yang ada dikarenakan perbedaan akidah dan manhaj. Tidak akan terwujud selamanya ukhuwah tadi. Makanya harus ada yang namanya tasfiyah, pembersihan. Dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, dengan prinsip an-nasihah. Dalam rangka menyelamatkan teman-teman tadi, ikhwah-ikhwah tadi dari penyimpangan-penyimpangan yang ada ke jalur yang benar, ke jalur yang sahih. Barakallahu fikum. Ini tolong camkan baik. Tolong camkan baik-baik. Ukhuwah Islamiyah tidak bertentangan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan melaksanakan prinsip al-wala wal bara', tapi justru itu merupakan konsekuensi sebuah ukhuwah yang syar'iyyah, ukhuwah yang sunnah, ukhuwah yang murni, yang bersih. Sampai jam berapa ini? Hah? Ya, selesai kan? Ya, saya anggap selesai aja. Hah? Mana pertanyaannya? Barakallahu fikum. Baik. Di antara prinsip ukhuwah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berukhuwah. Dalam berukhuwah Islamiyah, barakallahu fikum, kita diperintahkan untuk menjalankan asbabul ukhuwah, asbabut ta'lifi wal ijtima'. Diperintahkan untuk melaksanakan semua sebab-sebab yang mengokohkan ukhuwah, yang menyatukan kaum muslimin, yang melembutkan hati kaum muslimin. Asbab syar'iyah, sebab-sebab yang syar'i. Di antaranya, satu, menyebarkan salam di kalangan kaum muslimin. Dua, memberikan hadiah, saling memberi hadiah di kalangan kaum muslimin. Hadiah-hadiah yang syar'i, yang ada unsur penyimpangan dan keharaman di dalamnya. Saling menziarahi antar kaum muslimin. Saling menyantuni, ta'awun, bantu-membantu di kalangan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Semua asbab-asbab yang syar'i, yang bisa mengokohkan ukhuwah, yang bisa menyatukan kaum muslimin di atas sunnah dan Islam, wajib dikerjakan. Dan sebaliknya, barakallahu fikum, kita diperintahkan untuk meninggalkan asbabul khilaf wal furqah. Diperintahkan untuk meninggalkan sebab-sebab yang membuat perpecahan dan ikhtilaf di kalangan kaum muslimin yang merusak ukhuwah. Yang dinyatakan demikian dalam syariat. Tindakan zalim, tindakan menyakiti, mengganggu orang lain, mencaci maki, mencela, melaknat, saling menvonis dengan tanpa hak, su'udzon, ghibah, namimah, dan yang lain-lainnya. Dari tindakan-tindakan yang membuat renggangnya ukhuwah Islamiyah, rusaknya ukhuwah Islamiyah. Dan ingat, yang paling merusak, amalan yang paling besar pengaruhnya bisa merusak ukhuwah Islamiyah, ialah al-bid'ah wal inhirafat. Kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Itu merupakan sebab terbesar rusaknya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah itu bukan lagi di atas sunnah, dengan sebab bid'ah-bid'ah yang ada. Al-bid'ah tufarriq, dikarenakan bid'ah itu ya ikhwan memecah belah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan as-sunnatu maqrunatun bil jamaah, fa yuqalu ahlu sunnati wal jamaah.
Kama annal bid'ata maqrunatun bil furqah, fayuqalu ahlul bid'ati wal furqah. Sunnah itu pasti bergandengan dengan persatuan, jamaah. Sehingga mereka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang yang di atas sunnah dan bersatu di atas. Bid'ah itu bergandengan dengan perpecahan. Ada bid'ah, ada perpecahan. Sehingga dikatakan ahlul bid'ati wal furqah. Ahli bid'ah yang membuat perpecahan. Barakallahu fikum. Nah, ini hal-hal penting yang harus diperhatikan baik-baik. Global. Tapi ketika diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sangat luas dan sangat panjang penjabarannya. Dan semua itu harus dengan bimbingan-bimbingan Al-Quran dan juga sunnahnya Rasulullah SAW. Ringkasnya, yang kita inginkan barakallahu fikum ialah al-ukhuwah yang betul-betul syar'iyah. Ukhuwah islamiyah, sunniyah, nabawiyah, syar'iyah. Bukan ukhuwah dunyawiyah, bukan ukhuwah hizbiyah, bukan ukhuwah asabiyah, la syarqiyah, wala gharbiyah, wala asabiyah, wala hizbiyah. Tapi yang ada sunnatun nabawiyah wa atharun salafiyah. Allahul musta'an. Hada waqah. 3 perkara ini kalau diamalkan, akhlak pada umara, akhlak pada ulama, akhlak pada sesama, kalau diamalkan oleh kaum muslimin, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan agama, kebahagiaan akhirat. Nyaman kehidupan dunianya, hayatun thayyibah di dunia wal akhirah. Kehidupan yang baik dunia akhirat. Dia akan merasakan yang namanya dunia hasanah wa akhirah hasanah. Barakallahu. Dikarenakan ulama ini berkaitan dengan agama seseorang dan akhir seseorang. Umara berkaitan langsung dengan keduniaan seseorang. Hidup bermasyarakat juga demikian terkait dengan dunia dan agama seseorang. Ketika semua sesuai dengan bimbingan Quran dan Sunnah, maka yang tercapai kebahagiaan dunia, kebahagiaan agama, kebahagiaan akhirat. Dan barang siapa yang sebaliknya, yang menghinakan umara, menghinakan ulama, dan merendahkan sesama, maka akan hancur dunianya, hancur agamanya, hancur akhiratnya, hancur pula harga dirinya. Allahumma musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Maka ya Allah, jadilah orang-orang yang berakhlakul karimah kepada para umara dengan ketentuan syar'inya. Jadilah orang yang betul-betul menghormati dan memuliakan para ulama, berakhlakul karimah dengan ulama sunnah dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan padanya. Dan jadilah orang yang betul-betul bisa bermasyarakat dengan baik dan benar, berukhuwah Islamiyah dengan bimbingan-bimbingan yang tadi terangkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.